Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nada Zulkifli dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang satu materi untuk memenuhi tugas UTS yaitu dengan judul presentasi paduan unsur dalam material polimer. Next. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang disebut dengan polimer atau apa itu polimer? Jadi polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar, yaitu sekitar 500 sampai 10.000 kali berat molekul unit ulangnya. Istilah polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian, yang berarti banyak bagian atau banyak monomer. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen unit ulang pada polimer. Biasanya ekivalen dengan monomer, yaitu bahan dari polimer tersebut. Yang ini disampaikan oleh Billy Mayer pada tahun 1971. Next. Nah, teman-teman sekalian, jenis-jenis polimer itu dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah mari kita lihat berdasarkan sumber. Jadi polimer berdasarkan sumber itu terbagi menjadi dua polimer, yaitu polimer alam yang terdiri dari berbagai macam polimer seperti pati, selulosa, dan sutra. Nah, yang kedua adalah polimer sintetik. Jadi pada berdasarkan sumber, polimer terbagi menjadi dua. Yang kedua adalah berdasarkan unsur kimia. Berdasarkan unsur kimia, polimer terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah polimer alifatik, yang kedua polimer aromati, yang ketiga adalah polimer heterosiklik. Jadi terbagi menjadi tiga berdasarkan unsur kimia. Nah, berdasarkan proses pembentukan, polimer dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah polimer dikonjugasi dan juga polimer non-dikonjugasi. Sedangkan berdasarkan sifat mekanis, polimer terbagi menjadi dua juga, yaitu polimer termolas dan juga polimer superabsorben. Next. Nah, apa saja sih unsur umum yang terkandung dalam polimer itu sendiri? Yang pertama adalah karbon C. Karbon adalah unsur utama dalam polimer berbentuk kerangka dasar rantai polimer, ikatan kovalen karbon-karbon membentuk dasar struktur polimer itu sendiri. Yang kedua adalah hidrogen atau yang dilambangkan dengan H. Hidrogen sering terikat pada atom karbon dalam polimer. Ikatan antara karbon dan hidrogen memainkan peran penting dalam sifat kimia dan fisik polimer itu sendiri. Yang ketiga adalah oksigen atau yang dilambangkan dengan O. Oksigen dapat terlibat dalam berbagai gugus fungsional seperti gugus hidroksik atau gugus karbonil, memberikan sifat-sifat tertentu pada polimer. Yang ketiga adalah nitrogen atau N. Nitrogen dapat terlibat dalam ikatan amida dalam polimer seperti poliamida atau nilon. Ini memberikan kekuatan dan sifat-sifat khusus pada polimer tersebut. Yang keempat adalah sulfur atau yang dilambangkan dengan S. Sulfur dapat hadir dalam polimer seperti polisulfida, memberikan sifat-sifat elastis dan juga kekuatan tertentu. Yang ketiga adalah fluor atau yang dilambangkan dengan F dan juga klor yang dilambangkan dengan Cr dan brom yang dilambangkan dengan Br, iodi yang dilambangkan dengan I. Unsur-unsur halogen ini dapat terkandung dalam polimer sintetik tertentu. Contohnya adalah polivinil klorida atau PFC mengandung unsur klor itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir adalah silikon atau yang dilambangkan dengan Si. Dalam polimer organik silikon, atom silikon menggantikan atau terkait dengan atom karbon dalam rantai polimer. Ini memberikan sifat isolasi termal dan stabilitas kimia. Next. Nah, bagaimana memang paduan unsur dalam polimer itu terjadi? Paduan apa aja yang memang membentuk polimer itu sehingga polimer itu menjadi satu bahan material yang siap pakai? Yang pertama adalah ikatan karbon hidrogen atau CH, yang tentu ikatan-ikatan ini memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama adalah kita lihat dari karakteristik daripada karbon dan hidrogen. Untuk ikatan C dan juga H,
memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah kovalen. Ikatan CH adalah ikatan kovalen yang berarti bahwa elektron di dalam ikatan tersebut bersifat bersama antara atom karbon dan hidrogen. Elektron ini dibagi secara relatif merata antara kedua atom. Yang kedua adalah karakteristik nonpolar. Ikatan CH bersifat nonpolar karena perbedaan keelektronegatifan antara karbon dan juga hidrogen tidak signifikan. Oleh karena itu, ikatan ini tidak menghasilkan muatan positif atau negatif yang besar. Yang ketiga adalah sifat hidrofobik. Karena nonpolar, ikatan CH membuat rantai karbon polimer cenderung bersifat hidrofobik. Artinya, kurang berinteraksi dengan air. Ini penting untuk memahami bagaimana polimer berperilaku dalam lingkungan tertentu. Yang keempat adalah stabilitas dan kekuatan. Ikatan CH memberikan stabilitas dan kekuatan pada rantai karbon, mempengaruhi sifat mekanis dari polimer itu sendiri. Struktur rantai karbon yang panjang dan berkelanjutan, ikatan CH membentuk kerangka dasar yang sangat kuat. Yang kelima, memiliki karakteristik yaitu pengaruh pada reaktivitas kimia. Ikatan C dan juga H juga mempengaruhi reaktivitas kimia polimer. Misalnya, dalam reaksi membentuk polimer, ikatan ini dapat terlibat dalam proses polimerisasi. Selanjutnya adalah gugus karbon. Ini adalah ikatan yang memiliki karakteristik. Yang pertama adalah sifat polar. Ikatan rangka ganda C sama dengan O bersifat polar karena perbedaan keelektronegatifan antara atom karbon dan juga oksigen. Ini membuat gugus ini menarik elektron dan menciptakan kutub positif pada karbon dan kutub negatif pada oksigen. Yang kedua adalah sifat hidrofobik atau hidrofilik. Sifat polar dari gugus karbonil mempengaruhi kecenderungan polimer untuk berinteraksi dengan air. Gugus ini dapat membuat polimer bersifat hidrofilik, menarik air, atau hidrofobik, menolak air, tergantung pada struktur dan juga jumlah daripada karbon dan juga gugus karbonil itu sendiri. Yang ketiga adalah keuntungan, yaitu sifat daripada gugus karbonil atau C sama dengan O ini adalah keuntungan kelembutan dan elastisitas. Gugus karbonil dapat memberikan kelembutan dan juga elastisitas pada polimer karena ikatan rangkap ganda kemungkinan gerakan relatif antar atom karbon dan oksigen. Yang keempat adalah karakteristik daya tahan terhadap panas. Nah, gugus karbonil sering memberikan daya tahan terhadap panas pada polimer. Ini karena ikatan rangkap ganda dapat menstabilkan struktur polimer dan mengurangi risiko degradasi termal. Yang kelima adalah reaktivitas kimia. Gugus karbonil dapat terlibat dalam berbagai reaksi kimia seperti reaksi oksidasi dan juga reduksi. Ini mempengaruhi kemungkinan modifikasi dan fungsi polimer melalui reaksi kimia. Yang selanjutnya adalah gugus amina NH2. Nah, NH2 atau gugus amina ini memiliki karakteristik beberapa. Yang pertama adalah karakteristik kekuatan. Gugus amina dapat membentuk ikatan amida yang kuat dalam rantai polimer, memberikan kekuatan mekanis pada material polimer dengan gugus amina seperti polimida, nilon, umumnya memiliki ketahanan yang tinggi terhadap tekanan dan tarikan. Yang kedua adalah ketahanan terhadap aus. Kekuatan ikatan amida membentuk polimer dengan gugus amina cenderung tahan terhadap aus, membuatnya cocok untuk aplikasi melibatkan gesekan atau tekanan berulang. Yang ketiga adalah keuletan. Jadi karakteristik pada gugus amina ini atau NH2 itu memberikan keuletan atau sifat keuletan terhadap polimer yang dihasilkan. Yang keempat adalah memiliki karakteristik struktur molekuler. Selanjutnya adalah mari kita lihat pada gugus selanjutnya, itu gugus hidroksil atau MinOH. Gugus hidroksil adalah gugus fungsional yang terdiri dari satu atom oksigen yang terikat dengan satu atom hidrogen. Gugus ini dapat ditemukan dalam berbagai molekul organik, termasuk dalam polimer. Nah, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah kelarutan. Gugus hidroksil memiliki karakteristik kelarutan. Gugus hidroksil memberikan sifat polar pada polimer, membuatnya lebih mudah larut dalam pelarut polar seperti air. Ini mempengaruhi sifat fisik dan aplikasi polimer itu sendiri. Yang kedua adalah memiliki karakteristik reaktivitas. Gugus hidroksil dapat terlibat dalam reaksi kimia seperti reaksi dengan gugus karbonstik
karboksil untuk membentuk ikatan ester. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan modifikasi pada struktur polimer. Yang ketiga adalah memiliki karakteristik daya lekat. Nah, pada gugus hidroksil, sifat ini dapat meningkatkan daya lekat polimer pada permukaan material, mempengaruhi sifat-sifat perekat dan interaksi dengan substrat lain atau gugus lain. Yang selanjutnya adalah gugus ether. Gugus ether memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah kelarutan dalam air. Gugus ether, terutama dalam polimer seperti PEO, membuat polimer bersifat hidrofilik dan larut dalam air. Hal ini berguna dalam aplikasi memerlukan sifat-sifat larut dalam air, seperti obat-obatan dan bahan-bahan farmasi. Yang kedua adalah elastisitas. Gugus ether memberikan fleksibilitas dan elastisitas pada rantai polimer. Ini memungkinkan polimer untuk meregang dan kembali ke bentuk asalnya, memberikan sifat elastis dan diinginkan dalam beberapa aplikasi. Selanjutnya adalah gugus sulfida. Gugus sulfida memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah elastisitas. Gugus sulfida memberikan elastisitas pada polimer. Kemungkinan polimer untuk meregang kembali ke bentuk semula ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan sifat-sifat elastis seperti dalam produksi karet sintetis. Yang kedua adalah karakteristik ketahanan terhadap pelarutan. Polimer dengan gugus sulfida cenderung memiliki ketahanan terhadap pelarutan yang dapat menjadikan sifat yang diinginkan dalam berbagai aplikasi termasuk kontak pelarut kimia atau zat korosif. Yang selanjutnya adalah gugus fosforus. Nah, karakteristik dari gugus fosforus ini beberapa hal juga. Yang pertama adalah polimer inorganik. Gugus fosforus umumnya ditemukan dalam polimer inorganik seperti polifosfagena yang memiliki rantai utama yang terdiri dari atom-atom non-karbon seperti fosforus dan juga nitrogen. Yang kedua adalah memiliki karakteristik sifat khusus. Gugus fosforus dapat memberikan sifat-sifat tertentu pada polimer inorganik seperti ketahanan terhadap panas, sifat dielektrik, dan kemampuan untuk berfungsi sebagai bahan api tahan panas. Yang ketiga adalah beragam aplikasi. Daripada gugus fosforus memiliki karakteristik ya salah satunya adalah beragam aplikasi. Polisfosfagena dan polimer inorganik sejenis sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan sifat-sifat spesifik termasuk sebagai bahan tahan api, isolat termal, dan material yang tahan terhadap lingkungan ekstrim. Selanjutnya adalah next. Marilah kita lihat setelah kita membahas terkait bagaimana memang unsur-unsur terdapat pada polimer itu sendiri. Kita melihat bagaimana ketahanan polimer dalam perubahan iklim. Suhu, kelembapan, curah hujan, oksigen, ozon, keberadaan senyawa kimia aktif, dan juga radiasi UV merupakan faktor lingkungan penyebab penuaan daripada PCM itu sendiri. Menurut Kablot tahun 2019, fluktuasi suhu, kelembapan, dan intensitas radiasi matahari harian dan musiman telah ditentukan di wilayah iklim tertentu, gurun kering yang panas, tropis dan subtropis lembab, wilayah dengan suhu sedang, rendah, dan sangat rendah, dan lain-lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dekter pada tahun 1987, Hoffman dan Bielaski pada tahun 1990 dan Bakar pada tahun 1994. Terjadi penurunan tingkat kekuatan daripada PCM sebesar 20-30% dan bahkan sebesar 40% setelah paparan PCM yang berkepanjangan terhadap berbagai kondisi iklim. Efek penuaan disesuaikan dengan lokasi paparan. Komposisi PCM dan juga indikator yang diukur sebagai aturan penurunan StarStep dan juga Kablov dan StarStep 2018. Sifat mekanik PCM yang diuji di Frankfurt mengalami perubahan yang lebih sedikit dibandingkan PCM yang terpapar di daerah tropis. Memang benar, agresivitas atmosfer di daerah beriklim sedang lebih rendah dibandingkan di daerah tropis lembab. Next. Dampak berkelanjutan polimer terhadap lingkungan. Nah, apakah memang ketika kita berbicara polimer ini akan memberikan dampak berkelanjutan pada lingkungan? Tentu saja. Yang pertama, mari kita lihat pengurangan penggunaan bahan berbahaya.
Paduan unsur dalam material polimer memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi terhadap tantangan lingkungan yang mendukung prinsip berkelanjutan. Yang pertama adalah kita lihat pengurangan penggunaan bahan berbahaya. Paduan unsur dalam material polimer dapat dirancang untuk mengurangi atau menggantikan penggunaan bahan berbahaya dan beracun, menjadikan material tersebut lebih aman bagi lingkungan. Yang kedua adalah daur ulang dan juga daur hidup yang panjang. Material polimer yang dirancang dengan paduan unsur tertentu dapat mudah didaur ulang atau memiliki daur hidup yang lebih panjang, mengurangi jumlah limbah dan kontribusi terhadap penumpukan sampah plastik. Yang ketiga adalah efisiensi energi dan juga dalam proses produksi. Penggunaan paduan unsur tertentu dalam formulasi polimer dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi konsumsi energi dan jejak karbon dari siklus hidup material tersebut. Yang keempat adalah ketahanan terhadap degradasi lingkungan. Paduan unsur dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan material polimer terhadap degradasi yang disebabkan oleh lingkungan eksternal seperti sinar UV, panas, atau zat kimia, memperpanjang umur pakai dan mengurangi kebutuhan penggantian. Yang kelima adalah inovasi material ramah lingkungan. Pemilihan paduan unsur yang tepat dapat memungkinkan pengembangan material polimer yang lebih ramah lingkungan, baik dari segi produksi maupun penggunaan sehari-hari. Yang keenam adalah penggantian bahan bakar berbasis fosil. Paduan unsur dalam material polimer dapat digunakan untuk pengembangan material bioplastik atau bahkan bakar nabati, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbasis fosil. Yang ketujuh adalah pengelolaan limbah yang lebih efektif dengan perancangan material polimer yang dapat diuraikan atau diolah kembali dengan lebih efektif. Paduan unsur dapat mendukung pengolahan limbah yang lebih berkesinambungan. Next. Nah, sifat-sifat fisik polimer apa saja? Polimer memiliki sifat-sifat fisik sebagai berikut. Yang pertama adalah titik lebur, yang kedua ketahanan terhadap panas, yang ketiga konduktivitas termal, yang keempat ketahanan terhadap radiasi UV, yang kelima indeks bias, yang keenam kelarutan, yang ketujuh ketahanan terhadap pelumas, yang kedelapan ketidakjenuhan, yang kesembilan densitas, yang ke-10 warna dan transportasi, yang ke-11 daya pemecahan. Nah, titik lebur ini apa yang dimaksud dengan titik lebur? Titik lebur itu merupakan sebuah hal yang dapat berada dalam bentuk padat pada suhu tertentu dan meleleh menjadi bentuk cair saat suhu dinaikkan. Titik lebur polimer dapat bervariasi tergantung pada struktur kimianya. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan ketahanan terhadap panas. Beberapa polimer dapat menahan suhu tinggi tanpa mengalami degradasi atau deformasi yang signifikan. Sifat ini penting dalam aplikasi yang melibatkan paparan panas seperti industri otomotif atau aerospace. Yang ketiga adalah konduktivitas termal. Kemampuan polimer untuk menghantarkan panas dapat mempengaruhi berbagai polimer dapat menjaga atau mentransfer panas. Polimer umumnya memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah dibandingkan logam. Yang keempat adalah ketahanan terhadap radiasi UV. Polimer dapat mengalami degradasi akibat paparan sinar ultraviolet atau UV. Beberapa polimer dirancang dengan menambahkan bahan penghambat UV untuk meningkatkan ketahanan terhadap radiasi UV. Yang kelima adalah indeks bias. Indeks bias polimer mempengaruhi sejauh mana polimer dapat membiasakan atau mematahkan cahaya. Sifat ini memiliki aplikasi penting dalam bidang optika dan pembuatan lensa. Yang keenam adalah kelarutan. Sifat kelarutan polimer menunjukkan kemampuan untuk larut atau tidak larut dalam pelarutan tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi proses pembentukan material polimer dan memprosesnya lebih lanjut. Yang ketujuh adalah ketahanan terhadap pelumas. Beberapa polimer memiliki ketahanan terhadap gesekan dan juga dapat berfungsi sebagai pelumas yang baik. Sifat ini umumnya diinginkan dalam aplikasi yang melibatkan kontak atau gesekan, seperti dalam pembuatan bearing. Yang kedelapan adalah ketidakjenuhan. Polimer dapat menunjukkan sifat fleksibilitas dan juga elastisitas yang baik. Kemampuan polimer untuk mengalami deformasi dan kembali ke bentuk aslinya dapat bergantung pada struktur dan juga jenis polimer. Yang ke-9 adalah densitas. Densitas polimer dapat bervariasi, tetapi umumnya polimer memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan dengan logam. Sifat ini mempengaruhi bobot dan juga kepraktisan
material polimer dalam berbagai aplikasi. Yang 10 adalah warna dan juga transparansi. Polimer dapat memiliki berbagai warna dan tingkat transparansi. Sifat ini dapat diatur dengan menambahkan pigmen atau bahan tambahan lainnya selama proses produksi. Yang terakhir adalah daya pemecahan. Kemampuan polimer untuk larut dan pelarut berbentuk tentu dapat mempengaruhi aplikasi dan pengolahan lebih lanjut. Next. Nah, kerugian dalam penggunaan polimer apa saja? Yang pertama adalah rentan terhadap suhu tinggi, rentan terhadap radiasi UV, ketidakstabilan terhadap bahan kimia. Yang keempat adalah biodegradasibilitas yang rendah, yang kelima kurangnya ketahanan terhadap goresan dan abrasi, yang keenam adalah keterbatasan sifat mekanis, yang ketujuh adalah reaksi api, dan yang terakhir adalah biaya produksi yang tinggi untuk materi khusus. Next. Nah, kesimpulan daripada pembahasan kita pada saat ini yaitu mengeksplorasi karakteristik beberapa gugus fungsional seperti ikatan CH, gugus karbonil, CO, gugus amina NH2, gugus hidroksil min OH, gugus ether ROR, gugus sulfida RSR, dan gugus fosforus atau yang dilambangkan dalam P. Dalam konteks polimer. Selain itu, kita memahami bagaimana paduan unsur tertentu dapat memberikan sifat-sifat khusus pada polimer, seperti ketahanan terhadap panas, pada panas, elastisitas, dan juga isolasi listrik terkait ketahanan polimer dalam perubahan iklim. Kita menyoroti faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi sifat-sifat polimer dan dampaknya. Dalam konteks berkelanjutan, kita melihat bagaimana paduan unsur dalam polimer dapat mendukung solusi lingkungan melalui pengurangan bahan berbahaya, daur ulang yang lebih baik, efisiensi energi, dan juga pengelolaan limbah yang lebih efektif. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan permohonan maaf jika ada kurang. Saya Nada Zulkifli, menutup presentasi ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.